Satu demi satu para pejabat dan keluarganya yang doyan pamer harta kekayaan di media sosial masuk daftar pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang terbaru Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra akan dimintai keterangan oleh KPK seputar harta kekayaan yang viral di media sosial. Hal itu sebagai tindak lanjut istri Sudarman yang kerap memamerkan hidup mewah alias flexing di media sosial. Staf Biro Hubungan Masyarakat KPK IP Mariati Kuding, mengatakan pihaknya menjadwalkan pemanggilan Sudran Selasa 21 Maret 2023 pukul 9 WIB bertempat di Gedung Merah Putih KPK. Sudarman tercatat memiliki harta kekayaan 14,7 miliar rupiah. Salah satu aset yang dia miliki yakni tanah dan bangunan senilai 5.393.960.000 rupiah atau 5,39 miliar rupiah di Jakarta Selatan. Luas tanah dan bangunan tersebut 387 meter persegi, 250 meter persegi dan merupakan hasil Sudarman sendiri. Selain itu, Sudarman juga tercatat memiliki sejumlah aset tanah yang bersumber dari hibah tanpa akta. Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian ATR, BPN Yulia Jaya Nirmawati mengatakan Menteri ATR, Kepala BPN mendukung penegak hukum yang hendak memeriksa kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan Kepala BPN Jakarta Timur. Bahkan jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, pihaknya akan memberi tindakan sanksi yang tegas. Sebelumnya sejumlah pejabat negara terpaksa dibuat pucat pasi akibat ulah sendiri, atau ulah istri, atau anak yang pamer harta di media sosial. Tak ayal para pejabat itu harus berurusan dengan pemeriksa internal, dipanggil KPK, hingga terpaksa kehilangan jabatan dan pekerjaan. Seperti peristiwa perdana yang menimpa mantan Kabag Umum Dijen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. Gara-gara anaknya yaitu Mario Dandi Satrio tersangkut kasus kriminal penganiayaan berat anak di bawah umur menyusul warganet membongkar dugaan harta kekayaannya yang tak wajar. Harta kekayaan itu terbongkar dari akun Mario Dandi yang kerap pamer kendaraan mewah serta istrinya Ernie Meike Torondek pamer kehidupan mewah di media sosial. Tak ayal, Rafael dipanggil KPK dan menyusul Kementerian Keuangan memecatnya sebagai ASN. Gayung bersambut dua pejabat bea cukai harus mendatangi undangan KPK terkait harta kekayaan mereka. Keduanya yakni mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto serta Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono. Eko menjadi sorotan lantaran kerap memamerkan barang mewah berupa mobil antik hingga pesawat Cessna di media sosial. Akibatnya, Eko harus kehilangan jabatan karena Kementerian Keuangan mencopotnya. Sementara itu, Andi diklarifikasi setelah foto rumah mewah di Kompleks Wisata Legenda Cibubur viral di media sosial. Gaya hidup Adi dan keluarganya menjadi sorotan warganet. Tidak berhenti di situ, netizen juga membongkar soal istri pejabat di lingkungan KPK sendiri yang diduga pamer kemewahan. Sebuah unggahan video yang diunggah oleh akun TikTok Prusahedon menyebut istri Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro bergaya hidup hedonis. Dalam video yang viral tersebut tampak sosok perempuan yang diduga istri pejabat KPK terlihat memamerkan outfit jutaan rupiah dan momen berlibur ke luar negeri. Untuk hal itu juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri menyebut, Inspektorat KPK akan mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Endar. Berlanjut lagi, Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Esya Rahmansah Abrar dinonaktifkan dari jabatannya akibat sang istri pamer harta atau flexing di media sosial. Kepala Biro Humas Kemensetnek Edi Cahyono Sugiarto mengatakan, penonaktifan Esya dilakukan dalam rangka memverifikasi benar atau tidaknya informasi yang beredar di media sosial tersebut. Sejauh ini, KPK belum meminta klarifikasi Esya. Namun, Edi menyebutkan, Kemensetnek telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esya dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara yang menggandeng KPK dan PPATK. Namun menurut Edi, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta dari Esya. Edi mengatakan, pihaknya akan mengumumkan hasil verifikasi tersebut kepada publik. Hal itu sebagai tanda komitmen pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktik yang bertentangan dengan hukum.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terus mendorong wartawan dan warganet untuk memviralkan harta tak wajar serta gaya hidup mewah para pejabat negara. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu? Itu sebetulnya dorongnya ke sana, ucap Alexander Marwata yang juga mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu.